Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakalan nge-review oil cooler dari KTT untuk FU ya. Tadi juga udah aku kasih sinematiknya gitu. Teman-teman juga udah pada lihat ya, detailnya kayak gitulah ya. Terus ini aku beli second teman-teman dari anak CB karena nyari yang warna silver ini lumayan susah gitu. Ini juga secondnya katanya belum pernah kena oli gitu, jadi aku ya udahlah, harganya mirip-mirip sama baru, nggak ada masalah, yang penting warna silver gitu. Terus aku poles ulang supaya kinclong gitu, dan ternyata malah kegerus nih tulisan KTT-nya. Awalnya itu warna putih teman-teman ya, tapi jadinya malah cakep sih menurut aku, karena motorku kan mengusung tema monokrom ya, teman-teman udah pada tahu di video restorasi gitu. Jadi menurut gue cakep-cakep aja sih, selera ya ini teman-teman. Terus di bagian lubangnya menurutku lumayan kecil untuk sekelas oil cooler dengan harga 700.000. Terus ini bagian custom bahannya juga sama, dari selongsong pipa sampai ke kisi-kisi di bagian angin di pendinginannya ya. Jadi dia bahannya sejenis metal gitu. Lumayan oke dan terlihat kekar gitu ya. Tuh. Terus di bagian samping kiri kanannya juga ada tulisan dari brandnya KTT. Terus di bagian kunci-kuncinya juga pakai baut L aja gitu ya. Ya ada 3 selongsong gini. Terus nanti aku bakalan coba masukin air gitu ke teman-teman ke dalam sini gitu. Jadi supaya kita tahu kapasitasnya, karena tampak dari sini sih kekar gitu, mungkin daya tampungnya jadi lebih banyak atau gimana, kita tes sekalian gitu. Ini aku udah nyiapin ya air untuk pengetesan, jadi nanti bakalan diisi ke dalam oil cooler. Terus nanti kalau udah penuh kita bakalan balikin ke sini gitu biar tahu takarannya berapa. Dan setelah aku coba kayaknya tuh udah susah masuk gitu teman, jadi aku coba masukin di samping kirinya, emang udah penuh gitu, tapi aku coba ketuk dulu siapa tahu ada angin ya ke tampung di dalam, dan ternyata emang udah nggak ada, jadi aku anggap ini udah penuh gitu. Setelah itu kita buang ya air yang ada di gelas ukur ini untuk tahu kapasitas dari realnya si oil cooler KTT ini gitu teman-teman. Ini sebenarnya di bawah ekspektasi aku ya, karena dari bentuknya itu kan lumayan gede gitu daripada oil cooler bawaan, dan ternyata ini nih nggak sampai 100 mili malahan teman-teman. Mungkin kalau di gelas ukur ini kan nggak ada ukuran ya, paling kecil kan di 100, jadi aku anggap aja ini mungkin di 1/10-nya lah gitu ya, itu realnya gitu. Untuk segi pendinginannya belum coba, nanti bakalan dipasang dan aku bakalan review juga gitu. Cuman mungkin reviewnya pakai feeling aja ya teman-teman, bukan secara science atau secara tes pakai alat gitu, karena butuh budget lebih kalau mau ngetes secara realnya gitu. Di sini kita coba sekali lagi untuk masukin air yang udah di gelas ukur gitu. Kalau emang di sini beneran penuh gitu ya emang kapasitasnya segitu aja gitu. Aku belum bisa mengatakan aku kecewa karena daya tampung yang tidak seperti tampak di oil coolernya yang lebih besar daripada bawaan ya. Cuman ya nggak ada salahnya gitu kita coba gitu. Dan kayaknya memang bener gitu teman-teman, emang kapasitasnya ya sekitar 10-20 mili ya, karena di sini habis dan di bagian oil coolernya penuh gitu teman-teman. Ini bisa dilihat di bagian kiri itu udah nampak air ya, kalau aku miringin ke kanan tuh keluar, dia miringin ke kiri juga keluar, jadi udah bisa dipastikan emang ya segini aja nih kapasitasnya gitu. Untuk sekedar mekanisme pendinginan oil cooler oli lewat ke dalam tempat nantinya yang kena angin gitu ya, termasuk kecil gitu teman-teman, sedikit sih menurut aku ya ini ya. Kalau sekitar 10-20 mili sih sedikit gitu ya. Mungkin aja dengan bahan metal ini penghantar panasnya lebih baik daripada oil cooler bawaan, dan kisi-kisinya juga lumayan gede, jadi harapannya sih pendinginannya bakalan lebih
sempurna dari bawaan ya, karena harganya tuh 2 kalinya cooler bawaan FU gitu teman-teman. Cuman kalau dari sisi kegantengan sih ya, ini udah jelas ganteng parah ya daripada oil cooler bawaan gitu. Pada dasarnya sebenarnya juga kalau misalnya pemakaiannya jarak dekat, oil cooler nggak dibutuh-butuhin banget gitu teman-teman. Gitu sih. Udah, kita lanjutin ke bagian oil cooler bawaan ya. Nah, di sini oil cooler bawaan ini sistem mekanismenya kayak gini ya teman-teman untuk pendinginannya. Pakai kisi-kisi dari seng aluminium gitu. Terus lubangnya dia lebih gede dari punyanya KTT. Udah kayak gini, nanti kita samain cara pengukurannya pakai gelas ukur. Terus di sini aku pakai langsung semprot dari selang gitu teman-teman. Jadi nanti langsung disemprot supaya lumer gitu ya teman-teman, nggak dituang. Ini udah keluar. Cuman di sini aku buang dulu, takutnya kalau misalnya ada oli yang nempel di situ untuk mempengaruhi banyaknya nanti kapasitas air ya. Ini udah lumer lagi, jadi bakalan langsung kita masukin ke gelas ukur. Di sini kelihatan teman-teman, ini lebih banyak daripada oil cooler KTT ya, daya tampungnya. Di situ ada 100 mili, jadi ini mungkin kalau di tengah-tengah, kita anggap aja tengah-tengah di 50 milian. Sedangkan KTT tadi kan di 20 milian, jadi selisihnya ada 30 mili lah. Ini aku coba balikin karena hasil pengujiannya harus sama dengan yang punyanya KTT. Kalau emang ini beneran penuh ya emang kapasitasnya udah pas gitu. Dan di sini emang realnya penuh ya. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan dia lebih besar ya daripada oil cooler KTT. Nah, kalau oil cooler KTT ini segini nih teman-teman, sekitar 20 mili lah. Itu asumsi aja, jadi bisa diasumsikan emang jauh lebih banyak, sepertiga gitu. Nah, ini kondisi saat terpasang ya di oil cooler KTT-nya. Bentuknya kayak gini, tidak ada rubahan-rubahan di kaki-kakinya, seal-sealnya juga nggak ada yang dipakai. Jadi emang benar-benar pure pakai punya KTT aja. Pemasangannya teman-teman pada lihat di video restorasi, udah aku kasih lihat juga untuk detailnya. Nggak ada yang dipotong, dari selang-selangnya juga nggak ada gitu. Ini aku kasih lihat ya, bagian bawah ini dia karena agak lebih panjang dari oil cooler bawaan, jadi agak kelipet gitu teman-teman di bagian selangnya ini gitu. Di bagian selang untuk sambungan oil cooler dari crankcase ke bagian oil cooler KTT-nya. Nih di sini nih lipatan. Jadi kalau yang pakai sayap gitu, yang masih pakai sayap, jadi masih aman aja, masih bisa masuk. Walaupun gitu, dia agak lebih padat di bagian bawah untuk dimasukin sayapnya gitu. Dan ini kencang ya teman-teman, jadi aku nggak terlalu khawatir. Untuk penguncian di bagian sayap itu kan ada tuh lubang nih, tuh ya. Itu nggak aku pakai karena nggak nyampe teman-teman ke oil coolernya. Jadi kalau bagian sayap ini didorong tuh bisa goyang-goyang, cuman masih aman aja. Intinya gitu. Mekanismenya ya oil cooler adalah oil cooler gitu. Jadi mau pakai aftermarket ataupun bawaan ya sama-sama bagus aja sih menurut aku teman-teman, karena emang pada dasarnya fungsi tujuan utamanya kan adalah mendinginkan gitu. Sedangkan yang nggak pakai aja tuh masih aman-aman aja kalau dia nggak jalan terlalu jauh atau sejenis touring gitu ya. Jadi tergantung kita penggunaan motornya gitu. Ini mekanisme kerjanya kan sebenarnya simple gitu. Cuman dari depan kalau motor hidup ya, ini masuk angin dari sini, terus menghantarkan ke oil coolernya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi selama tidak ada hambatan di bagian angin untuk masuk ke dalam oil cooler, itu pasti bagus aja flow-nya ya teman-teman. Udah kayak gitu doang. Dan hantaran panasnya ini menurutku lumayan bagus oil cooler KTT ini. Jadi dia gampang untuk menghantarkan panas ke bagian metalnya, terus ngerilisnya juga cepet gitu. Ini memang pada dasarnya bahannya yang emang kayaknya didesain khusus untuk menghantarkan panas gitu. Jadi aku cukup rekomendasiin kalau emang mau ganti gitu. Terus di sini ada kabel ya. Waktu di restorasi aku nggak kasih
tahu gitu teman-teman, karena masih bimbang mau dipakai apa enggak gitu. Jadi di sini aku ikat aja, udah aku bikinin soketnya. Yang kuning adalah plus, yang hitam itu minus ya. Ini aku sambungin langsung ke bagian holder yang di kiri untuk lampu senja. Jadi nanti kalau misalnya aku pasangin kipas radiator, mungkin bakalan nyala bareng sama lampu Angel Eye gitu. Cuman ya belum tahu jadi pasang apa enggak gitu. Udah gitu aja.